belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan menghadap Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memimpin untuk memahami iman kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Shalom. Malam hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, saudaraku. Alkitab LAI TB1 memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Kita akan membaca bergantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita membaca bagian Injil Yohanes pasal yang ke-14, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya dan memberikan pesan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, menjanjikan penolong. Dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis helper. Ya, helper itu penolong. Jadi Tuhan Yesus pergi tapi tidak meninggalkan para murid. Tuhan Yesus pergi untuk memberikan penyertaan yang baru. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, tidak mungkin Roh Kudus turun, karena di situ janjinya Tuhan Yesus bahwa ketika ia pergi ke surga, ketika dia naik ke surga, dia memberikan janji, dia akan memerintahkan. Ya, pertama Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Ya, ayat berapa itu? Aku akan minta kepada Bapa, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, artinya para murid tidak lagi bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Yesus, tidak bisa menyentuh langsung Tuhan Yesus. Tapi di situ Tuhan Yesus memberikan janji, ya, memberikan garansi bahwa ia akan menyertai, ia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan pada bagian selanjutnya, ya, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita berpikir bahwa ketika orang yang percaya kepada Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan diajar oleh Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Alkitab, orang yang dipimpin oleh Roh, itu akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau orang didiami Roh Kudus, hidupnya menyenangkan Tuhan. Kalau orang didiami Roh Kudus, hidupnya melakukan yang terbaik. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia akan mengalami keberanian untuk bersaksi, ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu diberikan hikmat untuk melakukan sesuatu, baik dalam hal pekerjaan pelayanan maupun dalam hal pekerjaan sehari-hari, ya kan? Hikmat itu datangnya dari firman Tuhan, dan firman Tuhan yang direnungkan itu, ya, Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Nah, kalau seseorang sudah nggak baca firman, sudah hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus, nah, terus hidupnya dipimpin sama siapa? Roh Kudus. Ya kan? Nah, kita akan melihat di sini banyak orang sering senang melakukan menyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Coba kita lagunya seperti apa itu? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan
firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, lagu ini memberikan penjelasan kepada Yohanes ya, pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukan firman Tuhan itu dalam kebenaran tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, indikasinya adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau hanya sekedar menyanyikan aku mengasihi Engkau Yesus, semua orang bisa. Bahkan sampai nangis-nangis, merem-melek. Ya kan? Tapi ketika membaca firman ini, apakah firman ini merema dalam kehidupannya? Apakah firman ini menyentuh hidupnya? Sehingga jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang menjadi pertanyaan ya, kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, apakah kita menuruti perintah Tuhan? Coba kalau kita mau jujur, dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak usah sepanjang hidup kita, hari ini saja, dari pagi sampai malam hari ini, ya, apakah kita sudah menuruti perintah Tuhan? Kira-kira yang kita turuti dari perintah Tuhan, yang kita lakukan dalam perintah Tuhan, yang kita lakukan oleh karena dituntun kebenaran firman, berapa persen yang kita lakukan dibanding dengan kemauan diri kita sendiri? Ya kan? Mulai dari bangun pagi, ya kan? Bangun paginya itu jam berapa kira-kira? Ya kan? Setelah beraktivitas, setelah bekerja, apakah dalam dunia kerja kita juga menuruti perintah Tuhan? Dalam dunia kerja, ya, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, ya kan? Seperti untuk Tuhan. Nah, dari situ saja, dalam dunia kerja saja, apakah kita menuruti perintah Tuhan? Apakah kita kerja males-malesan? Ya. Terus kalau kerja males-malesan, pengennya minta kepada Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Kira-kira hasilnya seperti apa? Bisa dipastikan bahwa orang yang mendapatkan hasil terbaik itu melakukan sesuatu yang terbaik. Ya kan? Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi memberikan daya, pikiran, tenaga yang excellent. Excellent itu sempurna. Ya, sekuat tenaga kita melakukannya. Nah, kalau itu aja tidak sampai seperti itu, berarti kita belum melakukan firman Tuhan. Kita hanya bekerja asal-asalan. Contoh, kalau Mbak Suci itu kerja di kantin. Kerja di kantin itu berdasarkan pekerjaan yang dibayar atau memang mau melayani sebagai penjaga kantin. Nah, saya mau kasih tahu bedanya. Orang yang mau melakukan pekerjaan sebagai penjaga kantin yang seperti untuk Tuhan itu begini, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, tidak asal-asalan. Misalnya goreng mendoan, tidak asal nyemplung langsung diangkat, dicelup netok, ya kan? Terus enak terserah, ya. Yang penting
masuk minyak gorengan, ya, entah itu di bumbu entah enggak, ada rasanya entah enggak, ya kan ada kan, nah, mendoan yang tanpa rasa, yang bahkan rasa kecut, ya kan, kenapa? Enggak ada rasanya sekali, enggak ada garamnya, enggak ada penyedapnya, enggak ada tambahan-tambahan yang lain, hanya tepung dan mendoan. Ya kecuali di dalam minyak itu sudah diaduin telur. Iya kan? Jadi sudah ada wangi-wanginya. Nah, di sini lakukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Nah, ketika melayani ya, anak-anak, melayani pembeli, itu bermuka gembira, senang, menyapa, ya kan? Bahkan menganggap bahwa orang yang datang itu sebagai teman dan sahabat. Maka di situ seperti untuk Tuhan, ya, bukan karena saya bekerja sebagai penjaga. Nah, bagaimana lawan daripada yang hanya bekerja sebagai penjaga kantin seperti biasanya? Ya pokoknya seperti itu. Bekerja, mempersiapkan seperti biasa, ada rasa nggak ada rasa, masa bodoh, terus hanya yang penting mendapatkan uang, ya kan? Entah orang itu kita lihat suka atau enggak, ya kan? Dengan wajah datar. Nah kita sendiri kalau membeli sesuatu yang melayani itu tidak ada ekspresi, kita kemungkinan kembali lagi tidak. Enggak kan? Karena apa? Wih, mukanya jutek banget. Nah, disitulah Roh Kudus berperan. Bagaimana Roh itu memimpin supaya kita bekerja melakukannya seperti untuk Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi dalam pekerjaan itu pelayanan, layanilah seorang yang akan yang lain. Ya bukan berarti pelayanan tidak harus di gereja, bukan itu maksudnya. Sehingga banyak orang yang tidak ke gereja nantinya. Karena melayani di luar sama dengan pelayanan kan. Jadi ada orang-orang memelintir pernyataan bahwa melayani itu bisa di mana saja sehingga meninggalkan pelayanan gereja. Ya kan? Oke. Barang siapa mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, di situ ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Percayakah kita kalau kita ketika percaya kepada Tuhan itu disertai oleh Tuhan ya dengan urapan Roh Kudus. Ya, kemarin berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu diam dan tinggal dalam hati orang percaya. Yang menjadi pertanyaan ketika firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, Roh Kudus tinggal dalam baitnya, apakah Roh Kudus itu dibiarkan bekerja memimpin kehidupan kita, atau Roh Kudus itu hanya dianggap sebagai kekayaan. Ini loh aku punya Roh Kudus, tak eman-eman. Ya, seperti seorang yang punya kalung emas. Ini loh aku punya kalung tapi nggak pernah dipakai. Ya, hanya untuk apa? Investasi. Investasinya Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah dikaryakan dalam kehidupannya. Kan fungsi Roh Kudus menyertai. Nah kalau Roh Kudus ini dikasih kamar khusus yang dikunci, tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau dipimpin Roh Kudus? Ya, banyak orang memiliki Roh Kudus, katanya Roh Kudus itu tinggal dalam dirinya, tapi Roh Kudus itu dikunci dalam sebuah kamar di relung hatinya. Roh Kudus tidak bekerja sama sekali. Nah, kalau Roh Kudus itu bekerja, pasti hidupnya berubah. Yang tadinya ketemu orang bisa bermuka senang, tapi ketika ketemu orang bermuka sadis. Ya, ketika jumpa orang harusnya
menyapa dengan sukacita dan gembira, tapi ketemu orang yang keluar keluh kesah. Tiap kali ketemu yang keluar keluh kesah. Loh, katanya Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Ayat berapa itu? 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Lah kalau ada damai sejahtera, kenapa setiap ketemu dengan orang yang sama selalu yang keluar adalah keluhan? Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya bekerja enggak? Roh Kudusnya atau justru malah dikeluarkan? Ya, tidak lagi tinggal dalam hidupnya. Ya, ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan diberikan cuma-cuma. Jadi Roh Kudus itu membuat hidup seseorang itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah damai dan sejahtera. Kalau dua kata ini digabungkan, damai sejahtera itu aman, nyaman. Nah, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekuatir apapun kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa hidup kita dipimpin Roh Kudus, ya sebisa mungkin kita bisa mengalihkan pandangan kita dari kekhawatiran kepada keyakinan penuh dengan pengharapan, aku pasti bisa keluar dari masalah ini. Ya, salah satu contoh pergumulan kehidupan kita, ya, kebanyakan orang adalah kenapa hari ini aku usaha, aku dagang, belum laku, dapat duit cuma sedikit. Khawatir kan? Aduh, ini loh sudah baru jam segini, sudah jam segini baru dapat uang segini. Ya kan? Artinya apa? Pengennya kita dapat uang banyak. Nah, sekarang gini, kalau kita evaluasi di akhir minggu atau di akhir bulan, dapat uang sedikit dengan dapat uang banyak, sampai ke akhir minggu, sampai ke akhir bulan enggak? Sama kan? Dapat sedikit sampai ke akhir minggu, akhir bulan, dapat banyak sampai akhir minggu, akhir bulan. Iya kan? Nah, kalau kita bertanya, ketika pendapatanku sedikit, tapi kok bisa mencukupi selama 1 minggu, tapi kok bisa mencukupi selama 1 bulan. Ketika pendapatanku banyak, kok ya sama aja, sisanya nggak ada. Harusnya berpikir seperti itu. Nah, harusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus, Tuhan tolong kasih tahu aku untuk dapat melakukan hal yang lain, supaya ada suasana baru. Ya, ada suasana baru. Walaupun di kantin pun harusnya juga ada suasana baru. Ya kan? Kenapa? Supaya ada sentilan-sentilan naik turun itu. Ya, kalau ada suasana baru, ya ada sedikit rasa baru, ya. Supaya apa? Tahu bedanya. Ya kan? Nah, disitulah pentingnya Roh Kudus itu memberikan kita hikmat ketika kita membaca firman Tuhan. Di situ Tuhan kasih hikmat, Roh Kudus pimpin hidup kita dan kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu ditinggalkan, damai sejahtera itu diberikan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, damai sejahtera ditinggalkan, diberikan. Ia menikmati dan menyukai firman Tuhan, dan akhirnya hikmat Tuhan itu dapat keluar dari pikirannya, ya kan? Bisa membaca situasi dan kondisi, bisa membaca arah zaman. Apa yang membuat kehidupannya mengalami kemajuan? Masa sih umur semakin hari semakin bertambah, dari kecil, remaja, pemuda, menikah, tua bangka. Loh, lihat, tapi nggak ada cara berpikir yang harusnya kan cara berpikir yang berbeda. Dari kecil minta, remaja minta, pemuda minta, nanti sudah menikah minta lagi. Kan bahaya.
Pola pikirnya masih minta terus. Nanti sudah punya anak, minta pertolongan orang lain lagi. Apalagi sudah tua, minta pula. Ya kan? Nah, disitulah kapan hidup kerohanian kita mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Bisa berbuah kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan kita cara yang baru, ya, gaya yang baru, tindakan yang baru, hikmat yang baru, hasil yang baru. Karena apa? Melakukan segala sesuatu dengan damai sejahtera Tuhan. Ya kan? Sekali lagi di situ diulang-ulang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya apa? Kalau orang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya penyertaan Tuhan sepanjang musim kehidupan kita. Nah, permasalahannya, kalau ibarat seseorang, orang itu selalu berjalan di samping kita. Kita gandeng, kita ajak atau kita abaikan. Ya kan? Sebenarnya kita berjalan bersama Tuhan, tapi banyak orang tidak sadar hidupnya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Roh Kudus dalam dirinya, tapi kehidupannya tetap sama dari hari ke hari. Tapi ketika berdoa minta diberkati. Kira-kira diberkati enggak? Ya kan? Nah, hari ini hari yang kedua kita berdoa. Sekali lagi, fokus orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi orang yang menuruti firman Tuhan itu akan dikasihi oleh Bapakku. Nah, sebelum membaca dan, yuk buka Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-6, ayat 32. Yang keras. Ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu. Nah, apa hubungannya dengan kalimat ini ya? Ayat berapa tadi? Ayat 21. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Semuanya itu apa sih? Bukankah materi semua? Sandang, pangan, papan. Ayat di atasnya kan? Kamu khawatir dengan apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa yang kamu butuhkan tiap-tiap hari. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Nah, di sini Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Nah, ia akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, ya semuanya beres. Ya. Malam hari ini sampai di situ renungan kita. Ya. Marilah kita sama-sama belajar untuk melakukan firman. Ya. Orang yang melakukan firman itu salah satu indikasi bahwa dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Karena sesuatu yang terbaik itu adalah mulia. Excellent itu sesuatu yang mulia. Ya kan? Oke, malam hari ini kita akan berdoa.
agak suci, berdoa untuk jemaat secara umum, seluruh jemaat GWS dan orang-orang yang menonton di Facebook dan YouTube. Oke? Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ini Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di GBIS Purwokerto ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Amin. Dan kami berdoa Bapa, jikalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Bapa, kami percaya Bapa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, yang mungkin sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan di dalam hidup mereka Bapa, sehingga mereka dapat melihat kemenangan terjadi atas mereka oleh karena pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang baru, dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Amin. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya. Apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah menyaksikan doa secara live di Facebook ataupun di YouTube. Kami percaya Engkau memberkati Bapa. Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kiranya berkat pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan doa secara live ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah penyertaan-Mu sempurna. Biarlah penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, setiap seru doa kami pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini hamba berdoa kiranya siapapun saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui channel ini, dan kami berdoa kiranya Tuhan menjamahmu, kiranya Tuhan menolongmu, dan kiranya Tuhan memberkati hidupmu dengan kehidupan yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini maupun hari esok. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Jumpa lagi besok
Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera, sehat dan sukacita. Shalom, shalom.